Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman. Nikmat kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nikmat-nikmat yang lain yang harus terus kita syukuri dengan kita meningkatkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan kita terkait tentang amalul qalbi adalah al-faridatul ghaibah. Amalan hati yang merupakan kewajiban yang tersembunyi. Kewajiban yang tidak nampak, namun ia adalah penentu akan amalan-amalan zahir seseorang. Kemudian kita akan membahas bab pembahasan yang terakhir dari kitab ini, yang mana kita sudah membahas tentang beberapa di antara sebab yang menjadikan hati menjadi baik. Yang al-mabahatsur rabi', yang terakhir adalah ujubu luzumi sunnati fi tariqi islahil qalb, yaitu wajibnya kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tariqi islahil qalb, di dalam cara jalan untuk kita memperbaiki hati. Maka memperbaiki hati ini di antara caranya adalah hendaknya kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara yang sangat penting, yang sangat mulia, yang sangat agung. Karena tidak akan selamat seseorang di dalam kehidupan akhirat kecuali di dalam kehidupan dunia ini ia berjalan di atas sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara keutamaan pentingnya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah anna sunnata masdarun min masadir at-tashri' li'annaha wahyun min Allah Ta'ala. Yang pertama adalah kenapa kita harus berpegang teguh kepada sunnah? Karena sunnah merupakan sumber dari sumber agama kita. Sumber dari agama kita adalah sunnah. Dan sunnah ini merupakan wahyu dari Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan Alkitab, diberikan Al-Quran, wa mithlahu ma'ahu, dan yang semisal dengan Al-Quran bersama Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran sebagai penjelas bagi Al-Quran, yaitu apa? Yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah ia berbicara kecuali atas dasar wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan ia tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya. Apa yang dibicarakan ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemudian yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah, dekat dengan yang pertama, bahwasanya as-sunnah syarihatun lil Quran wa mubayyinatun lah. Bahwasanya sunnah adalah penjelas bagi Al-Quran, pensyarah bagi Al-Quran, yang menjelaskan perkara yang ada di dalam Al-Quran, yaitu sunnah. Sehingga para ulama mengatakan kebutuhan Al-Quran kepada sunnah itu jauh lebih besar ketimbang butuhnya sunnah kepada Al-Quran. Kenapa demikian? Karena sunnah ini merupakan penjelas bagi Al-Quran. Maka yang terbaik yang menjelaskan kalamullah adalah kalamullah. Dan yang kedua yang terbaik yang menjelaskan kalamullah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita lihat perintah di dalam Al-Quran, begitu juga larangan di dalam Al-Quran, itu semuanya sifatnya global. Sifatnya adalah umum. Namun rincian dari perintah tersebut terdapat di dalam sunnah. Salat. Al-Quran mengatakan apa? Aqimus shalah. Al-Quran mengatakan dirikanlah salat. Tapi salat yang seperti apa yang kita dirikan? Dalam bentuk apa salat tersebut kita dirikan? Itu semuanya dijelaskan di dalam sunnah. Bagaimana kita takbir? Semuanya detail. Bagaimana kita ruku? Bagaimana kita sujud? Bagaimana kita turun? Bagaimana kita naik? Bagaimana cara duduk tasyahud awal, tasyahud akhir, duduk antara dua sujud, semuanya jelas dijelaskan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fas-sunnatu tufassirul Qur'an wa tubayyinuhu wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu. Bahwasanya sunnah sebagai penafsir bagi Al-Quran,
penjelas bagi Al-Quran, menunjukkan kepada kita ini yang dimaksud oleh Al-Quran, menggambarkan kepada kita ini yang dimaksudkan oleh Al-Quran, itu oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari para jemaah yang dirahmati Allah, kita bersihkan hati kita, bersihkan diri kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawanya, beliau mengatakan fa'alaika bisunnati fa innaha syarihatun lil Qur'ani wa muwaddihatun lah. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah, karena sunnah tersebut adalah sebagai pensyarah, penjelas bagi Al-Quran. Bal qad qala al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, bahkan sudah diungkapkan oleh al-imam, imam yang besar, mujtahidun mutlaq, al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, atau yang kita kenal dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Apa kata beliau? Kullu ma hakama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mimma fahimahu minal Quran. Apa kata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Abu Abdullah Muhammad ibn Idris? Beliau mengatakan, semua apa yang diputuskan, yang dihukum, diberikan suatu hukum, keputusan hukum, semua apa yang dihukum, yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan perkara yang dipahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Quran. Jadi apa saja itu dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya sesuatu yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Quran. Maka ketika ada seorang yang bertanya tentang mentato dan ditato, mencabut alis, menyambung rambut dan lain sebagainya, maka dikatakan oleh seorang sahabat, kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dikatakan kepadanya itu ada di dalam Al-Quran. Maka orang itu mencari di dalam Al-Quran. Kemudian dia kembali lagi dan mengatakan, sudah saya cari dari awal sampai akhir di dalam Al-Quran, tidak aku temukan, tidak ada hukum yang menjelaskan tentang hukum mencabut alis, hukum menyambung rambut, hukum mentato dan ditato. Tidak ada. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Ada. Kalau ada, mana dia? Kemudian dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Itu dia. Apa yang dibawa kepadamu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ambil dia. Dan apa yang kamu dilarang, tinggalkan. Maka sekarang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang orang mentato atau ditato, menyambung rambut dan yang lainnya dari sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hal tersebut terdapat di dalam Al-Qur'an. Allah di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk menerima semua apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus berpegang teguh kepada sunnah? Pentingnya berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hatha ala at-tamassuk bis sunnah wa raghaba fiha wa la siyama
waqtal fitani wal ikhtilaf. Yang ketiga adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah, menganjurkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah, terutama la siyama waqtal fitani wal ikhtilaf, terutama ketika datang waktu fitnah dan waktu kita berselisih. Maka setiap perselisihan, perbedaan seperti apapun, kembalikan dia kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembalikan dia kepada agama ini. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Dan jika kalian berselisih tentang sesuatu, apa yang kita diperintahkan? Farudduhu ila Allah wa rasul. Maka kembalikan ia, rujuk kembali kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah. Allah yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah. Sebagaimana juga dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, dengan sunnah para sahabat, para khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah ia dengan gigi gerahammu. Menggigit dengan gigi geraham itu sebagai sebuah gambaran berpegang teguh dengan kuat. Nah, kalau kita menggigit sesuatu dengan gigi geraham, sulit lepas. Kalaupun lepas ada nyangkutnya. Antum makan radit, dia keras, sulit lepas. Kalaupun lepas, putus, ada nyangkut. Seperti itu gambaran kita. Diperintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah ini. Terus gigit dia. Berpegang teguh dengannya. Jangan sampai lepas. Kemudian, para jemaah yang dirahmati Allah, yang keempat adalah anna tamassuka bis sunnah wal hirsa 'alaiha wa laysa mujarradul iddi'ai wal kalam wal 'atifah huwa ad-dalilul haqiqi ala kamali mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita berpegang teguh dengan sunnah? Yang keempat adalah bahwasanya berpegang teguh dengan sunnah, antusias, semangat di atas sunnah, bahwasanya hal tersebut bukan sekedar pengakuan. Bukan sekedar pengakuan kita mengatakan saya berpegang teguh dengan sunnah, bukan. Bukan sekedar ucapan, bukan sekedar perasaan, tapi benar-benar berpegang teguh dengan sunnah. Apa itu? Itu merupakan ad-dalilul haqiqi ala kamali mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan bukti nyata, dalil yang hakiki akan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mengaku diri kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Berpegang teguh dengan sunnahnya. Itulah bukti kecintaan. In kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Jika cintamu itu benar, jujur dalam cintamu, maka engkau akan taat kepadanya. Dan semua kita para jamaah yang dirahmati Allah mengaku diri mencintai Rasul. Semua kita cinta kepada Rasul. Kami melakukan ini karena kami cinta kepada Rasul. Kami berbuat begini karena kami cinta kepada Rasul. Ingat, cinta yang hakiki, bukti kesempurnaan cinta adalah itu bertamassuk dengan sunnahnya, berpegang teguh dengan sunnahnya.
Kalau kita benar-benar mengaku diri kita cinta kepada Nabi, maka timbang dia kecintaan kita tersebut dengan bagaimana berpegang teguhnya kita dengan sunnah. Banyak orang mengaku diri cinta kepada Nabi, tapi yang dilakukan adalah sesuatu yang menyelisihi sunnah, yang jauh dari sunnah. Tidak ada teladan dari Nabi SAW. Bahkan ia membuat-buat syariat. Ini dia, para jemaah yang dirahmati Allah. Fakam min insanin, sebutkan di sini, fakam min insanin yadda'i kamala mahabbatin nabi wa huwa yukhalifu sunnatahu sabahan wa masaan. Berapa banyak manusia mengaku diri sempurna cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia menyelisihi sunnah Nabi siang dan malam, pagi dan sore. Wa yartakibu ma yubghiduhu an-nabi wa yubghidu fa'ilahu. Bahkan ia melakukan sesuatu yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Yang dilakukan adalah perbuatan yang menjadikan Nabi marah kepada pelaku tersebut, padahal ia mengaku diri cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi perbuatannya adalah perbuatan yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatajidu mathalan, sebagai contoh, ba'dun nas yu'alliqu ala sayyaratihi ibarah jamilah kadalilin ala mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, ada orang yang sebagian manusia yang menggantung di mobilnya suatu ungkapan, suatu kalimat yang indah, yang menunjukkan akan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluna fidaka ya Rasulullah, yang mengatakan semua kami siap menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Artinya saking cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dia lakukan? Wa ma'a dzalika huwa akilun lirriba aw aqun liwalidayhi aw mudayyi'un lis-shalah. Maka mobilnya atau tempatnya, statusnya itu banyak menceritakan tentang kecintaannya kepada Nabi, tapi ternyata perbuatannya adalah perbuatan yang menjadikan Nabi marah. Ia makan harta riba, ia durhaka sama orang tua, ia melalaikan sholat, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan perbuatan-perbuatan yang bid'ah misalnya. Padahal pengakuannya secara lisannya, ia begitu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana disebutkan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Seandainya cintamu itu jujur, saya akan taat kepadanya, karena orang yang mencintai kepada yang dicintai itu adalah akan taat. Itu ukuran kecintaan kita kepada Nabi, yaitu bagaimana ittiba kita, bagaimana ketaatan kita, bagaimana tamasuk kita terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan yang indah dari sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab. Beliau mengatakan, "Alaikum bis sabili was sunnah, fa innahu laysa min 'abdin ala sabilin wa sunnatin. Dzakara Allah azza wa jalla fafadat 'aynahu min khasyatillah fatamassahu an-nar." Sebutkan oleh Ubay bin Ka'ab, "Alaikum bis sabili was sunnah." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sabil, dengan jalan dan sunnah. Apa itu jalan? Apa itu sunnah? Bukankah sunnah itu juga jalan? Penyebutan kata yang seperti ini menunjukkan antara jalan dengan sunnah itu adalah secara makna berbeda. Maka arti dari ungkapan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, "Alaikum bis sabili was sunnah," hendaknya kalian berpegang teguh dengan sabil, dengan jalan. Jalan yang dimaksud di sini adalah ittiba'ut tariqil ladzi 'alaihi salafus salih min hadhihi al-ummah min as-sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan
ila yaumiddin. Itu dia sabil. Sabil adalah mengikuti jalan yang di atasnya berjalan para salafus saleh dari umat ini, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin." Dan orang yang menentang Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan ia mengikuti bukan jalan orang yang beriman. Yang beriman dimaksudkan di dalam ayat ini adalah para sahabat, para salafus saleh, dan ia tidak mengikuti tata cara para sahabat. Mereka tidak mengikuti manhaj para sahabat di dalam memahami dalil. Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Alaikum bis-sabili was-sunnah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, ini jalanku. Aku mengajak kepada jalan ini di atas basirah, di atas ilmu yang jelas. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maka dibedakan oleh Ubay bin Ka'ab tentang as-sabil was sunnah. Sunnah itu adalah dalil, kemudian sabil itu adalah bagaimana para sahabat memahami dalil. Itu yang kita ikuti. Kemudian beliau sebutkan, fa innahu laisa min 'abdin, maka sesungguhnya tidak ada seorang hamba ala sabilin wa sunnatin, yang berjalan di atas sabil dan sunnah. Dzakarallaha azza wa jalla, kemudian dia berzikir kepada Allah, fafadat ainahu min khasyatillah, kemudian mengalir air matanya karena takut kepada Allah, fatamassahun nar, kemudian dia disentuh oleh api neraka. Artinya kalau ada seorang hamba berpegang teguh dengan sabil dan sunnah, kemudian dia berzikir kepada Allah sampai mengalir air matanya karena mengingat Allah, karena takut kepada Allah, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ainani la tamassuhum an-nar, dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah, yaitu air mata atau mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua adalah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, yaitu air mata atau mata yang bergadang karena dia menjaga di jalan Allah. Apa kandungan ayat ini atau hadis ini para jemaah? Hadis ini tidaklah menjelaskan tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah, bukan. Tapi lebih dari itu. Ungkapan Ubay ini tidak terbatas kepada keutamaan menangis, bukan itu. Tapi lebih dari keutamaan menangis karena takut kepada Allah. Sehingga disebutkan, lakinna Ubayyan yuridu syai'an ab'ada min hadha. Akan tetapi Ubay Ibn Ka'ab radhiyallahu anhu menginginkan sesuatu yang lebih jauh dari menangis karena takut kepada Allah. Dan ingat para jemaah yang dirahmati Allah, nangis karena takut kepada Allah itu keutamanya sangat tinggi. Kalau kita bisa menangis karena takut kepada Allah satu kali saja dalam satu tahun, itu sudah banyak para jemaah yang dirahmati Allah. Benar-benar kita menangis karena takut kepada Allah. Bahwa la yuridu an yubayyina fadla al-bukai min khasyatillah. Disebutkan oleh para ulama, maka Ubay tidaklah menginginkan keutamaan nangis karena takut kepada Allah. Wa innama yuridu an yubayyina anna al-insana idza salima qalban wa qaliban lil-islam wa sunnah ala tariqis salafis salih fa inna kulla syai'in min amalihi yakunu biidznillah fihi ajr. Ini yang diinginkan. Ini keutamaan berpegang teguh dengan sunnah para jamaah. Akan tetapi Ubay ingin menjelaskan kepada manusia
bahwasanya seorang kalau sudah menerima dengan lahir dan batin, dengan hati dan semua anggota badannya, menerima Islam dan sunnah sesuai dengan jalannya para salafus saleh, maka semua amalnya dengan izin Allah itu akan mendatangkan pahala. Jika dia nangis, itu berpahala. Jika dia tersenyum, itu berpahala. Jika dia mendapatkan musibah, itu berpahala. Semua gerak-geriknya akan mendatangkan pahala, karena setiap permasalahan yang dihadapi, dia mengikuti sunnah, mengetahui sunnah di dalam menghadapi perkara tersebut. Dia dapat musibah, berpahala dengan musibah itu. Dia mendapatkan nikmat, dia berpahala dengan nikmat tersebut. Dia pergi, dia mendapatkan pahala karena kepergiannya. Dia ditinggalkan oleh seorang, dia mendapatkan pahala. Semua gerak-geriknya, semua amalnya akan mendatangkan pahala. Kenapa? Karena dia benar-benar berpegang teguh dengan sunnah. Tidurnya pun berpahala. Wa idza wajila qalbuhu kana lahu ajr. Apabila hatinya gemetar pun dia mendapatkan pahala. Menangis matanya dia mendapatkan pahala. Tersenyum dia mendapatkan pahala. Kenapa dia mendapatkan pahala? Li'annahu ala sabilin wa ala sunnah. Karena dia berada di atas sabil, di atas jalannya para salafus saleh, dan dia berada di atas jalannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang betul-betul di atas sunnah, para jemaah yang dirahmati Allah, dia apapun yang dikerjakan berpahala. Dia berpakaian berpahala karena pakaiannya sesuai dengan sunnah. Dia tahu mana pakaian yang batasan-batasan sunnah, berpahala. Dia mau makan berpahala, mau minum berpahala. Apapun yang dia lakukan, bahkan kalaupun ia menggauli istrinya, dia berpahala. Semua gerak-geriknya, tidur pun berpahala. Ini pentingnya kita berada di atas sunnah. Sangat mulia kita berada di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diingatkan oleh Ubay sebagai suatu contoh. Orang mengingat Allah kemudian mengalir air matanya karena takut kepada Allah, itu tidak akan disentuh oleh neraka. Kalau dia berada di atas sunnah, tidak sekedar menangis, dia tertawa pun dia berpahala. Dia tersenyum pun dia berpahala. Dia diam berpahala, dia berbicara dia berpahala. Semuanya berpahala. Karena semuanya yang dia lakukan, segala gerak-geriknya, semuanya di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan, kita mau tidur saja para jemaah yang dirahmati Allah, berapa sunnah sebelum tidur itu begitu banyak. Berudu, seperti wudu untuk sholat, mengepahkan tempat tidur dengan ujung kain mungkin supaya tidak ada serangga di sana. Tidur dalam keadaan suci, mengutamakan bagian badan yang kanan, kemudian meniup telapak tangan sambil membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian mengusap ke semua anggota badan, membaca doa-doa yang lain, semuanya sunnah yang dia lakukan. Bangunnya pun juga demikian. Ia berpahala. Di tengah tidurnya dia berpahala karena dia tidur di atas sunnah, bangunnya juga berpahala karena dia bangun di atas sunnah. Paham para jemaah? Maka mari berbahagia kita di atas sunnah ini. Berbahagialah kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jemaah yang dirahmati Allah, anna tamassuka bis sunnati sababun lin najat wa ismatun minal wuqu'i fid dhalal. Bahwasanya berpegang teguh dengan sunnah merupakan sebab keselamatan dan terjaganya kita dari terjatuh kepada kesesatan, sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullah, as-sunnatu safinatun faman raqibaha naja wa man takhallafa anha gharik. Bahwasanya sunnah ini ibarat kapalnya Nabi Nuh, barang siapa yang menaikinya maka dia selamat, barang siapa yang tidak mau naik maka dia akan tenggelam di dalam kesesatan. Kemudian yang terakhir para jemaah yang dirahmati Allah, bahwasanya beramal dengan sunnah merupakan jalan untuk kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jalan kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian
cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan diampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha kasih sayang. Nah, itu dia. Jadi keutamaan yang sangat besar, yaitu hendaknya kita luzum di atas sunnah, dan luzum di atas sunnah ini merupakan cara kita untuk kita bersihkan jiwa kita. Kalau hati kita, jiwa kita sudah bersih benar-benar di atas sunnah, maka amal kita juga kita berusaha bersihkan dia dari semuanya, benar-benar kita beramal di atas sunnah. Kalau kita sudah benar-benar di atas sunnah, maka semua kondisi, semua keadaan, semua apa yang kita miliki, semuanya akan mendatangkan pahala. Kita sakit mendatangkan pahala, kita sehat mendatangkan pahala, kita kaya mendatangkan pahala, kita miskin mendatangkan pahala, kita pergi, kita diam, kita berdiri, kita duduk, kita semuanya mendatangkan pahala. Ini yang perlu kita syukuri, kita mengenal sunnah dan kita mengikuti sunnah. Itu saja para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah habis dari pembahasan kitab yaitu amalan hati. Insyaallah nanti kita cari kitab yang lain untuk pembahasan berikutnya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurang khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.